Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba zat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Diri kami mendapatkan amanah perintah dari sisinya zat Tuhan yang Maha Esa. Diperintah, disuruh menjabarkan tentang adanya sifat Qadimullah, sifat yang mendahului, sifat yang awal, mendahului semua diri manusia, yaitu terutama diri kami disuruh menjabarkan sifat Al-Qadimullah, yaitu terwujudnya ada sebutan Al-Quran Qadim yang ada di semua diri manusia. Semua keletaan Al-Quran Qadim yang sering dikumandangkan di setiap musola, di setiap masjid di seluruh dunia saat mau menjalankan syariat Islam. Al-Quran Qadim. Al-Quran Qadim wahyu minullah, tanpa tinulis isa diwaca, iku wejangan guru waskita, centan cepake ing jero dodo, gumantil ati lan pikiran, raso ing badan kabeh jeroan. Nah, ada zikir yang setiap hari dikumandangkan di setiap saat mau menjalankan sholat syariat, di setiap musola, di setiap masjid. Mari didalami, jangan didengarkan saja. Ini kami jabarkan dalam hakikatnya. Memang zat Allah sengaja memerintah diri kami disuruh menjabarkan agar diri kulolan panjenengan mengerti dalam hakikatnya. Hakikat adalah yang sebenarnya. Nah, memang zat Allah, zat hidup, zat urip, sengaja mencipta semua diri manusia, dilahirkan dengan dua unsur, adanya zahir dan batin. Zahir ini adalah menunjukkan gerakan yang nyata, gerakan yang transparan, gerakan jopo, gerakan luar.
Inilah namanya jasad. Jasad adalah terbagi dua juga. Ada jasad kasar, ini namanya jasad kasar. Jasad halus namanya rohania. Jadi diri kula panjenengan harus wajib mempelajari mengetahuinya duanya unsur ini yang sebenarnya. Ada ilmu syariat dan ilmu hakikat. Itu gandeng sebenarnya. Semua diri manusia jika melintasi ilmu syariat lalu mendalami ilmu hakikat menuju makrifat. Makrifat adalah weruh, mengerti, tahu. Itulah makrifat. Jadi intinya diri kula lan panjenengan jika sudah mendalami ilmu syariat lalu menuju makrifat, diri kula lan panjenengan sudah berada di titik temu, benar-benar sudah bermakrifat, makrifatullah. Tetap diri kula lan panjenengan tidak bisa lepas meninggalkan dua unsur tersebut, adanya ilmu syariat dan ilmu hakikat. Tetap diri kula lan panjenengan melintasi syariat walaupun toh diri kula lan panjenengan sudah bermakrifat, tetap tidak bisa meninggalkan ilmu syariat, tetap. Namun syariatnya nanti berbeda dengan syariat-syariat yang umum. Ini saya kenalkan syariatul hakikat agar diri kula panjenengan mengerti yang sesungguhnya. Justru ada gerakan zohir inilah, gerak apapun inilah gerakan syariat. Mengajarkan ada sebutan diri kula lan panjenengan disuruh olahraga ini. Olahraga dan olah rasa. Olahraga ya ini mewujudkan diri kula lan panjenengan jasad yang kasar, zohir ini bisa gerak segalanya apapun ini. Kan bukti nyata, semua manusia bisa mengetahui gerakan raga ini. Siapa yang gerakkan ini? Justru ini perlu penting diri kula panjenengan jika sudah mendalami ilmu rasa, mendalami ilmu hakikat, bahkan ilmu fana, ilmu tauhid. Inilah yang paling penting. Siapa yang menggerakkan adanya jasad kasar ya adanya jasad halus. Jasad kasar ini digerakkan oleh jasad yang halus. Harus diri kula lan panjenengan harus mendalami, berani masuk di dalam kolbu, mengenal ruh, rohani, jasad yang halus adanya batin, jasad yang kasar jasmania ada jasad rohania. Di sini semua awal mula dari gerakan bisikan qadimullah. Harus mengerti diri kula lan panjenengan. Harus sadar, tidak bisa zahir ini bisa bergerak sendiri jika nggak digerakkan oleh Sang Maha Hidup di dalam diri ini. Sesuai dengan firman-Nya, memangnya zat Allah hidup di dalam diri semua manusia. Semua diri manusia, manusia bentuk apapun, dihidupi oleh zat Tuhan yang Maha Esa. Di sini, di kalbu, masuklah ke dalam rahim diri kula lan panjenengan agar mengerti zat jati diri kula lan panjenengan. Al-Quran Qadim
wahyu minullah tanpa tinulis iso diwaca. Gerakkan diri kulolan panjenengan Al-Quran Qadim, suara-suara hati, bisian-bisian yang suci, yang lembut. Mulai saat lahir cawer sudah ikut yang namanya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah wakil dari Zat Tuhan yang Maha Esa, yang menguasai jagat alam semesta seisinya ini. Zat Tuhan yang Maha Esa, yang di luar diri ini, jagat raya, jagat agung, jagat gumelar. Hidup ini kan asal mula dari jagat raya, jagat besar, masuk di dalam diri kulolan panjenengan. Inilah Muhammad Rasulullah, wakil dari Zat Tuhan yang Maha Esa. Kalau di Jawa namanya Gusti, panutan sejati. Ini memang sengaja wakil dari Zat Tuhan. Namanya Gusti ini panutan sejati. Kalau di Jawa, kalau di Islam Muhammad Rasulullah. Jadi intinya kula yang mencari Muhammad yang sejatinya, Muhammad Rasulullah, memangnya diutus memegang teguh sifat kebenaran, memegang teguh sifat kebaikan. Namun awas, tidak cukup di situ saja, Zat Allah memang sengaja memerintahnya mencipta dua unsur. Semua manusia ada sang pendidik dua, ada sang panutan dua. Ada tersebutnya kitab Al-Qadam dan kitab Al-Qadim. Yang mana yang diri kalian anut? Apakah aslinya yang namanya Muhammad Rasulullah, yang benar-benar utusan ilahi yang membawa, yang memegang teguh sifat kebaikan dan kebenaran? Itulah yang asli adanya Alkitab Qadim yang mendahului. Dua-duanya sama membisiki, sama halusnya. Allah Ta'ala memang sengaja menciptanya. Disuruh memegang teguh baliannya, yaitu memegang teguh sifat keburukan dan sifat salah. Seseorang yang selalu menyalah-nyalahkan orang lain, seseorang yang selalu mencaci maki, seseorang yang bersifat keburukan, bersifat maksiat, memang sengaja Zat Tuhan memerintahnya untuk mengganggu diri semua manusia supaya dirinya nggak sampai ke Zat Ilahi. Memang Zat Allah sengaja mencipta adanya setan, jin, iblis itu sesuai dengan firman-Nya di surat An-Nas. Apa guna ada surat An-Nas? Nas adalah bagi khusus nas semua. Nah, surat An-Nas 6 ayat terbagi 2 golongan. Ini firman Zat Tuhan yang Maha Esa yang tidak bisa ditawar lagi bagi semua nas. Firman yang pertama ayat 1 sampai 3 bahwa Zat Tuhan berjanji dengan semua hambanya bagi yang takwa, yang beriman, percaya kepada Zat Tuhannya,
bahwa Tuhan berfirman, Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dan Tuhan yang Maha Esa sudah berfirman mengatakan kepada semua hambanya, yaitu nas yang dinamakan manusia, pria dan wanita. Sudah jelas bahwa Tuhan berfirman, Kul a'udzu birabbin nas. Katakan waktu itu bahwa aku hidup, menghidupi, memelihara apapun tak pelihara di semua diri manusia, semua manusia, aku yang memeliharanya. Semuanya saya pelihara, seluruh tubuh aku yang kuasa memeliharanya. Malikin nas, aku omongno kepada kaummu bahwa aku sing urip, aku yang hidup, menguasai di diri manusia, menjadi raja dan ratu. Malik itu raja, merajai di diri semua manusia, berkuasa segala-galanya. Malikin nas, ilahi nas, omong nomad bahwa aku yang layak disembah, sing iso nyelametno diri manusia, yo aku nas, wong sing takwa, sing patuh, sing nurut, ilahi nas, yo aku iki. Pengarane kabeh sak donya iku yo aku iki sing nguripi, sing iso bakal nyelametno dirine manungsa kabeh, ya aku ilahi. Kon madhep nang nggonku, Mat Muhammad, umatku, hambaku kepingin selamat. Madhep nang nggonku iki lho, ilahi. Ilahi nas, aku nang nggone nas kabeh. Lampau ae ya njaluk yang aku sing iso nyukupi, sing berkahi opo ae. Mung aku Mat Muhammad sing iso ngijabahi segala kekarapane menungso, sing yang bisa menghijabai semua harapan manusia hanyalah ilahi nas, aku Mat Muhammad omongno marang umatmu, marang hambaku. Sudah jelaskan firman itu. Jangan dicari kemana-mana. Sang hidup zat Allah itu di mana-mana ya ada. Namun di dirimu ada. Namanya Ka'bah, Baitullah, Masjidil Haram. Di dirimu semua. Harus percaya diri kulalan panjenengan. Nah, jika diri kalian nggak percaya, Mat Muhammad, omong nomat, hambaku, umatmu, sing gak percaya marang firmanku, marang omong aku, dawuhku, omong nomat. Lungguhe ya nang ngene firmanku sing nomor loro nih. Sing unine min saril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Oh, jadi bisi Mat. Ya bisikan ya halus pada karo bisikanku Mat. Iku memang sengaja tak perintah. Memang sengaja tak perintah nggodho kabeh dirine menungso. Supaya gak sampai ke tempat hadapanku. Mergo gak patuh, gak percaya marang firmanku, marang omong aku. Ya apa? Ben ngono.
cek dikuasai walianku fotokopiku. Memang aku sengaja menciptakan makhluk yang namanya setan jin iblis itu, memang sengaja tak perintah menggodanya. Karena tidak patuh dengan firmanku, akhirnya dirinya dikuasai waliannya zat Tuhan, namanya hantu. Dihantui dirinya, selalu perbuatannya keji dan mungkar, memegang teguh sifat baliannya kebaikan dan kebenaran. Akhirnya berbisik sesuai dengan firman-Nya, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berbisik sama halusnya, hak itu ada wujudnya Alkitab kodam. Memang zat Allah sengaja memerintahnya, ya di sini sama halusnya. Awas, hati-hati. Kami ingatkan di semua diri manusia, ya diri kula juga ini keletakan sampai yaumul kiamah. Tidak bisa diri kula panjenengan menghindar dari sifat dua, tetap keletakan sifat dua unsur. Adanya apa? Ada sifat kebenaran dan sifat kebaikan. Lalu ada lawan katanya, sifat salah dan sifat keburukan. Semua tidak bisa menghindar dari dua unsur sifat itu. Diri saya juga keletakan sampai akhir hayat, tetap keletakan diri kula lan panjenengan. Keletakan dua sifat. Maka dari itu sadarlah semua saudaraku, jika diri kula lan panjenengan sudah mendalami ilmu rasa dan ilmu tauhid menuju ke ma'rifatullah zat Tuhan yang Maha Esa, marilah sadar, dalami apa yang kami ajarkan tadi. Memang zat Tuhan sengaja memerintahnya, disuruh menjabarkan ke semua hambanya, ke semua umat manusia di seluruh dunia agar mengerti arah tujuan hidup yang sempurna. Ini kami ajarkan dalam hakikatnya. Adanya zahir ini jelas. Ini gerakan yang nyata. Memang zat Allah itu memerintahnya. Diperintah khalifatul fil ard, di muka bumi ini hanyalah manusia satu-satunya yang diperintah, disuruh transparan menyampaikan. Inilah adanya syariatul hakikat yang sebenarnya. Diri kula lan panjenengan jika sudah bermarifat, tetap menjalankan ilmu syariatul Islam, syariat dan hakikat tetap gandeng. Tidak bisa saling membutuhkan, saling bergandeng. Syariat tanpa hakikat tidak bisa berfungsi. Hakikat juga tidak membutuhkan syariat, tidak berfungsi. Inilah dalam hakikatnya syariat dan hakikat. Justru adanya ilmu hakikat ini mempersempurnakan adanya ilmu syariat Islam dalam hakikatnya di situ. Namun jika diri kalian sudah bermakrifat, memang benar-benar sudah ke tempat titik temu, benar-benar sudah bermakrifat, makrifat zat Tuhan, mengenal zat urip, terutama yang dari luar diri ini, tetap diri kula panjenengan tidak meninggalkan syariatul Islam. Ini gerakan syariat. Namun syariatnya nanti gak sama dengan syariat umumnya.
Ini saya kenalkan syariatul hakikat. Jadi syariat yang sebenarnya syariat. Jika diri kalian sudah mendalami ilmu hakikat, hakikatul hakikat Islam, menuju ma'rifatul ma'rifat, weruh tujuannya panjenengan tolabul ilmu ini ingin meraih kesempurnaannya hidup, mengenal jati diri. Akhirnya panjenengan sedikit demi sedikit mengenal sang zat wujud ilahi yang sebenarnya, zat Tuhan yang Maha Esa. Di sini ada, di luar diri ada. Nah, yang paling penting diri kalian mengetahui urip ini asal mula hidup kehidupan ini. Hidup awal maka dari luar diri. Ini yang paling penting. Di ilmu Jawa mengajarkan di situ. Sesepuh bini sepuh mengatakan, wong urip kudu ngerteni sejatine urip. Uripe dhewe. Nah, jika diri kula panjenengan nggak mengerti sejatine urip, nggak mengenal jati diri ini sejatinya dirinya siapa, ngawur akhirnya jalannya. Inilah penting. Jika diri kalian mengenal jati diri, nanti sedikit-sedikit mengenal sejatinya zat Tuhan yang sebenarnya. Ini wajib, karena semua diri manusia asal mula sudah bermarifat, marifat kepada zat Tuhan, semua pernah marifat. Karena diri kula panjenengan bodoh waktu lahir cawar itu. Setelah diri kula panjenengan bodoh, ada tatanan 4 tangga supaya mengerti, diperintah belajar, wajib. Nah, mari sadar ada gerakan raga ini, termasuk gerakan yang kasar, sudah terbukti wujud adanya syariat Islam. Diri kula yang diperintah sholat syariat itu, diperintah olahraga, ngolah rogo. Di dalam sholat syariat ada gerakan 7 gerakan itu. Olah rogo, ada gerakan zohir. Ya harus berani bertoreko, berani masuk ke dalam diri, mengenal batin. Yaitulah adanya hakikat. Setelah toreko panjenengan melangkah, berani masuk ke dalam rahim, mengenal ruh. Itu sedikit demi sedikit nanti diri kalian mengenal qadimullah, sifat yang awal zat Tuhan yang Maha Esa. Menggerakkan adanya zohir ini. Siapa? Jangan enak-enak, jangan merasa bisa bergerak sendiri. Ada yang menggerakkan. Harus percaya diri kula panjenengan. Sesuai dengan firman-Nya yang kami sebut tadi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di sini yang menggerakkan ilahi di semua diri manusia, hidup di kolbu, di rahim, di ruh kudus yang suci, bervisi akhirnya jasad yang halus. Setelah diri kalian olahraga, olah rogo, siapa yang berbisik? Marilah sadar jika diri kalian sudah mendalami ilmu rasa. Ganti, ayo olah rasa, ayo diolah rasa. Ini gerak olah rasa, ayo diolah rasa. Ini gerak olah rasa, dirasakan, dikasih rasa ini.
kula banyak dikasih hidup, urip, pada akhirnya bisa ngerasa, merasakan. Hidup adalah hayat, bisa hayat menghayati. Diri kula banyak dikasih hidup, lalu dikasih rahmat oleh Zat Tuhan dan nikmat. Dirahmati oleh Zat Tuhan, dikasih nikmat supaya disuruh menikmati semua kehidupan. Itu intinya Al-Quran Qadim yang mendahului zahir kita ini sebelum bergerak. Siapa yang menggerakkan agar mengerti dalam hakikatnya? Zat Tuhan yang Maha Esa menciptakan di alam muka bumi ini semua dua unsur. Ada zahir ini wujudnya apa? Sesuai Zat Tuhan yang Maha Esa menciptakan adanya bumi ini loh. Adanya bumi ya adanya zahir ini. Lalu ada bumi. Ada bumi ya ada langit. Sudah tahukah diri kalian langit yang sebenarnya? Zat Tuhan yang Maha Esa. Karena Zat Tuhan itu jumeneng menetap, tidak akan kemana-mana, namun di mana-mana ada. Harus percaya. Di diri kula lan panjenengan ada. Di luar diri kula ya ada. Yang paling penting diri kula mengetahui di luar diri. Yang paling penting mengetahui asal usul hidup, asal mulanya hidup yang diri kalian hirup ini, masuk lalu keluar lagi. Inilah yang sangat paling penting di keilmuan Jawa, pejalan Jawa itu. Sesepuh Bini sepuh sudah bilang, wong urip kudu ngerteni asal usule urip. Dijelaskan asal usul ini, wong urip kudu ngerteni asal mulanya urip. Orang hidup harus mengerti asal mulanya kehidupan. Yang lewat hembusan napas lewat hidung itu sangat penting. Asal mula hidup dari mana awalnya? Lewat hembusan napas kan diri kulon panjenengan hirup, lalu panjenengan tiup sendiri. Nanti jika sudah berakhir hidup ini, ada awal ya ada akhir. Nah, jika sudah berakhir tidak masuk lagi, kemana arahnya? Sudah tahu diri kulon panjenengan asal. Roh ini asal dari mana? Harus tahu kembalinya ke asal, tempat yang layak, yang abadi. Semua kembali innalillahi wa inna ilaihi. Roh ini jiun kembalinya kemana? Ilmu Jawa itu mengajarkan makrifat itu, tahu alam semesta sudah diketahui arah kembalinya. Sewaktu-waktu kembali sudah gak bingung lagi, karena sudah di depan mata. Akhirat, ada sebutan akhirat itu hanya sanepan. Ada sebutan dunia, kan ada gandanya akhirat. Itu di mana akhiratmu? Kalau dicari Islam menunggu mati, ingin mengetahui akhirat, itu hanya sanepan saja. Karena goib. Diri kula panjenengan mengetahui akhirat sama dengan mengetahui langitnya Zat Tuhan yang Maha Esa. Itu hak. Langit yang sebenarnya langit. Karena Zat Tuhan jumeneng di arsnya, tidak akan kemana-mana, tidak akan
Allah gumingsir sesuai dengan sifat wujudnya. Kan sudah jelas zat Tuhan awal mengenalkan sebuah sebutan nama. Ada sebutan sirullah, zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Awal mula sir mengenalkan sebuah nama, tidak langsung zat. Karena apa? Dilahirkan dengan fitrah, bayi diajarkan langsung zat, nggak mengerti. Maka dari kok ada ajaran empat tangga itu, ada syariat, torekoh, hakikat itu. Anak kecil diajarkan langsung makrifat, ilmu hakikat, ya nggak mengerti, nggak tahu. Diri bulan panjang sudah dibekali yakin. Masa hanya yakin saja? Harus mengetahui yang diyakini. Diri keluar lebih ada yang memerintah hidup, harus mengenal yang memerintahnya. Bukan hanya disebut-sebut saja. Yang panjenengan sebut juga hanya makhluk yang wajib disembah, yang wajib diyakini, yang wajib dihadap, hanyalah zat Allah. Allah itu hanya nama, julukan. Lengkapnya ada 99 nama, namanya Asmaul Husna. Kenapa kok gak 100%? Justru yang satu rahasia, zat. Setelah mengenalkan sirullah, nama lewat hidung, hembusan napas, jika diri kelola sudah mendalam ilmu rasa, sudah menguasai zikir siri, belum final itu, masih tetap kurang satu. Diri kalian hanya bisanya merasa. Rasa dari mana? Ya tidak tahu. Hanya ingat. Diri kalian hanya ingat menyebutnya Allah, Allah. Hanya ingat itu nama. Kau cipta sendiri, itu makhluk. Ya itulah yang kau yakini, ya itulah yang kau sembah, makhluk. Hubud dunia. Belum sampai titik akhir, kurang satu tetap, belum final. Karena yang wajib kau ketahui, yang wajib kau sembah, itulah zat. Harus mengenal, disamakan dengan di sini, mengenal Al-Quran Qadim. Nanti diri kalian mengetahui sejatinya perintah, mengenal yang memerintah. Jika panjangan mengikuti wejangan Jawa di setiap malam Jumat Legi yang sengaja kami selenggarakan untuk menyaksikan, menyatakan zat wujud yang selama diri kalian yakini. Apa guna diri kalian di awal zikir di syariat Islam, zikir tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan diri kalian awali 3 tahap. Pertama yang berbunyi la ilaha illallah hayyum maujud, dalam arti la ilaha illallah, tiada zat Tuhan selain hayyum maujud. Hayyu adalah arti hidup, wujud zat urip, hidup wujud. Wujud ada di luar diri panjenengan. Harus panjenengan bersaksi yang sesungguhnya. Apa guna panjenengan di dalam syariatul Islam, tahiyat awal dan akhir, panjenengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Harus mengetahui yang diri kalian tunjuk di saat mengucapkan kalimat syahadat itu. Ashadu itu melihat. Ashadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa bersaksi ini bukan hanya ditunjuk-tunjuk saja, bukan hanya diucap di
lisan bibir saja bersaksi syahadat itu kepada Zat yang Maha Esa, kepada yang Maha Benar bersaksinya. Tiada lagi Zat yang Maha Benar di alam muka bumi ini. Semua salah, diri kula banyak salah. Yang Maha Benar hanyalah Zat Tuhan yang Maha Esa. Di keilmuan Jawa menuju ke makrifat tunggu panjenengan harus melakukan fana, suwung, melakukan mati, berarti gak bisa apa-apa kan? Dipasrahkan semua, fana, suwung. Yang benar Zat Tuhan yang Maha Bisa, yang urip ya Zat Tuhan. Akhirnya diri kula panjenengan mati, gak mempunyai apa-apa dan gak bisa apa-apa. Itulah dari inti modal proses diri kula banyak melangkah menuju ke ma'rifatullah Zat Tuhan yang Maha Esa. Harus fana, melakukan mati di dalam hidup, mati sak jerone urip. Kalau di Jawa, kalau di Islam diri kula melakukan fana. Setelah diri kula melakukan zikir jari la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu kan ada zikir ingat, nah, mengenal batin. Ini masih syariat, diri kula panjenengan diwajibkan setelah itu mengenal zikir sirur asror. Nah, gimana caranya? Panjenengan harus hadir. Jika nggak hadir, nggak bisa mengenalnya, karena Zat Tuhan nggak boleh disebarkan di semua media. Ini kan rahasia. Inilah sejatinya yang sesungguhnya kendaraannya Rasulillah, gak berhuruf, gak bersuara. Nanti saya jabarkan jika diri kalian hadir ke tempat kami. Gak boleh. Memangnya ini yang satu rahasia. Rahasia ilahi tidak boleh. Ya, hak itu. Mari didalami. Setelah panjenengan zikir la ilaha illallah hayyum maujud, kan ada lanjutannya. La ilaha illallah hayyum ma'bud. Sudah tahu diri kula panjenengan jika panjenengan hadir ke tempat kami mengikuti wejangan Jawa, saya tunjukkan yang diri kalian yakini, yang selama mengenal sebuah sebutan nama pas tepat sasaran, yang diri hadap, yang kau tunjuk, yang kau suci pas mengenal, yang kau sembah. La ilaha illallah hayyum ma'bud, yang kau sebut-sebut itu dan sudah mengetahui, sudah titik akhir di keluar banyak, sudah sampai ke dinul haq, mengetahui agama yang sesungguhnya, agama sesuai firman Zat Allah yang turun di diri kami. Al-Fatah 28 yang berbunyi firman Zat Tuhan, waladzi arsalah rasulahu bil huda wa dinil haq. Memang ini dan Allah sengaja memerintah turun di diri kami. Kami ini tidak mengada-ada, ini hak adanya turun wahyu. Bukan saya mengakal, mengada-ada. Ini memang Zat Allah memerintahnya sengaja untuk meluruskan diri kula panjenengan, disuruh meluruskan, mengarahkan semua umatnya. Memang Zat Allah memerintahkan yang tidak tahu jalannya Zat Tuhan, disuruh meluruskan, disuruh mengantar ke tempatnya. Diri kula panjenengan jika sudah ke tempat titik temu mengikuti wejangan Jawa, akhirnya panjenengan mengetahui yang sesungguhnya, yang kau hadap, yang gak bisa rusak, yang kekal abadi. Panjenengan sekaligus mengetahui alam semesta, arah kembalinya roh diri kula panjenengan sudah tahu saya tujuan ini loh.
enak panjenengan sewaktu-waktu sudah mengetahui, gak kebingungan, gak keblingur, gak keblinger. Iya, sesuai dengan firman yang saat panjenengan berzikir kalimat tauhid itu, terakhirnya 3 ambalan adanya yang berbunyi la ilaha illallah hayyum baqo. Benar-benar yang kau hadap wujud, la ilaha illallah hayyum mawjud. Benar-benar nyata yang kau sembah sudah tahu, la ilaha illallah hayyum ma'bud, sudah nyata. Benar-benar sudah tahu yang kau hadap, gak bisa rusak zat mau suci, sangat halusnya, gak bisa rusak, kekal abadi selama-lamanya. Sekaligus diri kula mengetahui alam semesta, yaitulah panjenengan mengetahui akhirat yang sesungguhnya, akhirat kehidupan ini itu hanya sanepan. Ada seputar dunia, ya ada akhirat. Di mana akhirat kehidupan ini itu hanya sanepan saja, ada seputar dunia, ya ada akhirat. Panjenengan sudah mengetahui arah kembalinya, karena sudah saya arahkan. Ini loh alam akhirat, alam kelanggengan, hidup yang selama-lamanya, hidup alam kelanggengan, hidup yang abadi, abadan, yang selama-lamanya ini. Itulah titik temu, titik terakhir, final diri kula panjenengan. Sudah mengenal agama yang sesungguhnya agama. Agama semua ini itu hanya jembatan saja. Semua agama baik, jangan dihina, jangan disalahkan. Semua agama baik, hak itu. Semua mengajarkan kebaikan, menuju kebenaran. Namun caranya berbeda, gak sama. Itu. Nah, yang paling penting diri kula panjenengan, mari sama-sama menjalankan hakikat. Sudah kami jabarkan tadi hakikatnya, syariatul hakikat, ya di situ adanya gerak dohir. Namun jika dirinya itu sama-sama menjalankan ilmu hakikat, ya sama, karena mengenal roh, menjalankan rohani, sama, gak ada bedanya. Nah, yang paling penting ini diri kula panjenengan mengenal bisikan hati ini. Akhirnya diri kula panjenengan mengenal sejatinya Al-Quran Qadim, wahyu minullah, tanpa dinulis iso diwaca, iku wejangan guru waskita, tentang cepake ing jero dodo. Ini guru sing waskita yang mendahului diri kita semua. Guru sing waskita yang mendahului diri kita semua. Ini memangnya wakil dari zat Tuhan. Adanya Gusti. Kalau di Jawa panutan sejati. Kalau di Islam namanya Muhammad Rasulullah, sang utusan sejati, wakil dari sang ilahi zat maha suci yang di luar diri ini. Ya kan, asal mula kehidupan kan awal mula dari luar diri, masuk ke dalam diri manusia. Asal mula ruh, masuknya lewat hembusan napas. Lalu panjenengan masukkan di sini, di dalam rahim, menguasai. Nah, kalau di Jawa ini namanya jagat kecil, jagat cilik. Ini kan lahir dari awal mula dari alam semesta, jagat raya, jagat agung, masuk ke dalam diri manusia.
akhirnya hidup menghidupi. Ada sebutan Muhammad ya Rasulullah, ini wakil dari Zat Tuhan yang Maha Esa, yang di luar diri ini. Yang paling penting itu, jangan kok panjenengan sudah mendalami ilmu rasa, hanya merasakan, belum final, hanya bisa rasa merasakan, walaupun toh diri kalian sudah melakukan fana, belum pernah bersaksi sekalipun. Itu yang sangat penting itu, bersaksi. Siapa yang menyaksiin, yang bersaksi, ada yang menyaksiin. Sedangkan Rasulullah itu ada yang mengantar. Masa diriku banyak mau nyelonong sendiri? Mana mungkin bisa? Itu hanya rasa merasakan saja bahwa aku ini bisa ngerasa hidup ini ada yang menghidupi. Akhirnya aku bisa segalanya. Tapi belum tahu, belum final yang menghidupi dari mana asal mula hidup ini. Dari mana nggak tahu, belum tahu kembalinya ruh kemana, masih dalam kebingungan karena panjang masih dikuasai di sini, angan-angan. Awal mula hidup masuk dari hidup ini, kepala, sirah. Kalau orang Jawa mengatakan ini sirah, yang bisa menjabarkan ya di Jawa lah adanya ilmu tasawuf. Apakah sirah? Sir itu rahasia. Sir masuk rahasia, ruh masuk ke dalam diri, lubang kecil ini, irung. Dinamakan orang Jawa irung. Ada kitab Ajam Makno. Ajam adalah ini, seluruh wujud tubuh ini, manusia namanya Ajam dan Hawa. Ada manonya, maksudnya ada artinya. Irung, irama, rungono, dengarkan, maksudnya. Diri kula panjenengan dikasih hidup, dikasih akal pikiran, dikasih mata, diperintah, disuruh melihat, dikasih telinga, disuruh mendengarkan, dikasih hidung, disuruh menghambu, merasakan. Akhirnya diri kula panjenengan bisa merasakan. Dikasih lisan, bibir, disuruh mengatakan, disuruh menyampaikan. Ini fungsinya. Dari mana lah gerakan ini? Harus percaya bahwa ilahi ini dinas semua, sesuai dengan firman-Nya. Karena Zat Tuhan hidup di dalam diri manusia. Firman-Nya sudah mengatakan, Allahu batinul insan. Allahu hidup di dalam batinnya manusia. Lewat hembusan napas ini, roh, sir, rahasianya sir masuk. Sir nama sirullah, yang diri kalian sebut Allah masuk. Lalu panjenengan keluarkan lagi kok tiup. Ini harus panjenengan sadar bahwa zat Allah hidup di semua diri manusia. Siapa yang menggerakkan ini? Ya Qadimullah. Di sini lembutnya Al-Quran Qadim digerakkan oleh sang halusnya latif ini. Hidup di dalam batin, hidup lembut latifah robania, lembutnya Robi di sini. Di sab 7 nanti saya jabarkan diri kalian jika hadir. Langit sab itu dengan bumi sab itu saya jabarkan jika diri kalian hadir. Langit sab itu saya tunjukkan, mengerti akhirnya gerakan zohir ini. Siapa yang menggerakkan? Ajaran Jawa di perintah fana,
Semua ini seluruh tubuh kucur nggak ikut punya. Zahir dan batin ini diperintah fana. Jika diri kalian ingin bermakrifat kepada zat Tuhan, diperintah fana. Insanu zahirullah. Jadi nggak ikut punya zahiri Gusti Allah. Sesuai dengan adanya bumi ini. Bumi ini zahirullah. Kan ada gandengannya, ada bumi, ada langit. Di mana sebenarnya langit? Di dalam bumi ada langit ya Allah Ta'ala, meliputi semua alam semesta. Hak itu hanyalah zat Tuhan yang Maha Esa yang meliputi. Tiada lagi, satu-satunya hanya zat Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan firman-Nya, Qul huwallahu ahad. Hanya satu, hanya Esa, zat Tuhan yang Maha Esa yang menguasai alam semesta ini, hanya lah Tuhan yang Maha Esa, yaitu yang dinamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau di Islam. Itulah yang bisa aku sampaikan kepada semua saudaraku di seluruh dunia. Mudah-mudahan kajian ini berkah dan bermanfaat bagi semua saudaraku di seluruh dunia, dimanapun diri kalian berada. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.